Selamat datang di channel Sang Idealis by Farhan Faluk, channel edukasi politik dan juga menjaga akal waras kita. Babak akhir telah tercapai dari sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 13 tempat yang patut diduga dimiliki oleh Febri Ardiansah Jampitsus. Setelah proses yang begitu luar biasa menegangkan, masyarakat diberi tontonan yang begitu luar biasa seolah-olah ini adalah penegakan hukum demi rakyat. Yang dilakukan polisi seolah-olah adalah penegakan hukum demi rakyat. Tapi apa yang terjadi? Sangat mengecewakan teman-teman semuanya. Setelah dilakukan penggerebekan dan dilakukan konversi pers, betapa banyak hasil penggerebekan itu, 74 kilogram emas, batangan, bayangkan juga ratusan miliar uang yang dimana ditemukan juga surat-surat berharga. Seolah-olah kita diberikan harapan bahwa hukum ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum kita. Tapi ternyata semuanya menjadi seperti hanyalah dongeng di siang bolong. Kekecewaan mulai terasa ketika tiba-tiba kasus yang diambil alih, kasus yang dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian dilimpahkan dan diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Logika kita sebagai masyarakat dipaksa untuk menjadi bodoh di negeri ini. Kita seolah-olah masyarakat yang tidak punya akal waras, dipaksa oleh aparat-aparat penegak hukum kita, seolah-olah masyarakat ini gampang sekali untuk dibodohi. Dengan diambil alihnya kasus Febri Ardiansah, mantan Jampitsus yang dikembalikan kepada penanganannya kepada Kejaksaan Agung. Jeruk makan jeruk. Apakah ini tidak menimbulkan konflik of interest nanti akhirnya? Inilah yang saya katakan, ternyata penegakan hukum yang dimulai dari penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya karena kepentingan pihak kepolisian merasa terganggu. Maka mereka membuat sebuah gerakan yang seolah-olah penegakan hukum tapi sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan mereka dan institusinya mereka sendiri. Bullshit kalau yang mereka lakukan adalah demi kepentingan rakyat. Dan setelah dilimpahkan atau diambil alih kasus itu kepada Kejaksaan Agung, mereka bertemu bak teman lama. Mereka bersua bak seorang sahabat setelah terjadi del-del untuk saling melindungi kebobrokan mereka. Kita dengarkan pernyataan dari yang mengaku dua sahabat ini yang seolah-olah mereka bekerja untuk rakyat, tetapi rakyat tidak bodoh. Muak dan menjijikkan melihat apa yang mereka lakukan di layar televisi. Silahkan simak video ketika dua sahabat ini sedang memberikan pernyataan di konversi pers. Dari Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan, mungkin lebih lengkapnya monggo Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanatar Burhanuddin, dan juga seluruh keluarga besar Adiaksa, dan juga tentunya Pak Wakapolri dan seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat
kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasi. Setelah mereka bertemu, bak seorang sahabat lama, muncul sebuah di mana Jaksa Agung mengeluarkan sebuah rilis berita berkaitan dengan penghentian semua pengumpulan data terkait MBG bermasalah, terutama milik Polri. Selesailah sudah. Penegakan hukum ternyata bukan untuk rakyat, tapi untuk melindungi kebobrokan masing-masing. Kita dipaksa untuk berpikir waras di sebuah negeri yang sakit. Kita dipaksa untuk hidup sehat di sebuah negeri yang ketika kita berbicara tentang semua kondisi yang begitu membuat kita kecewa, membuat kita marah, seolah-olah rakyat dianggap bodoh. Di saat kekecewaan melihat demikian luar biasa, sandiwara drama yang tidak lucu yang dilakukan oleh institusi kepolisian dan institusi kejaksaan ini, ketika kita mengeluh kecewa, alih-alih pemimpin tertinggi di negara kita meminta maaf atas kejadian itu. Pemimpin tertinggi kita memberi rasa damai, memberi rasa adem terhadap rakyat yang kecewa terhadap penegakan hukum di negeri ini. Tetapi alih-alih kita mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dari seorang pemimpin tertinggi di negeri ini, justru ketika kita mengatakan masa depan Indonesia sepertinya kok seperti ini ya, penegakan hukumnya kok seperti suram. Bukannya kita sebagai anak, analogi ya, di sebuah keluarga yang bernama Indonesia, kita dielus-elus, kita diberi semangat, kita dirangkul, tapi justru kita diusir di rumah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan simak yang membuat kita kecewa terhadap pernyataan dari seorang presiden yang seharusnya menenteramkan anak-anaknya yang bernama Rumah NKRI ini kepada rakyatnya, tapi justru mengusir ketika kita melihat ada yang tidak beres dan tidak baik dan berjalan dengan buruk di masa pemerintahan saat ini. Silakan simak videonya. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Teman-teman semuanya, sepertinya Nepal memang sudah dekat kepada Indonesia. Bukan letak biografinya yang mendekat, tetapi semangat untuk membuat perubahan di negeri ini sepertinya memang sudah tidak bisa lagi untuk ditahan. Melihat bagaimana aparat penegak hukum bekerja, melihat bagaimana pemimpin kita memaksa kita seolah-olah kita hanyalah objek. Kita ini adalah sebuah objek bagi mereka demi kepentingan-kepentingan mereka terlaksana. Di negeri yang sakit ini kita dipaksa untuk menjadi sehat. Di negeri yang berjalan dengan terseok-seok ini kita dipaksa untuk berlari di tengah duri-duri yang tajam yang akhirnya melukai diri kita. Akan makin banyak orang yang skeptis, akan makin banyak orang yang diam, bukan karena sudah tidak mau berjuang, tetapi sudah tidak tahu bagaimana cara berjuang untuk menyehatkan di sebuah negeri yang sakit seperti ini. Salam perjuangan.